semua pembelian transfer Barcelona di musim 2019-2020. Setelah kemarin gue ngebahas Manchester United, atau kemarin 2 hari yang lalu gue ngebahas Manchester United, saat ini gue bakal ngebahas Barcelona. Kalau hari-hari esok gue nggak tahu bakal ngebahas apa, 3 kali komen aja saranin apa yang harus gue bahas, pemain-pemain pembelian mana yang harus gue bahas, Real Madrid atau Chelsea atau mana, terserah lah. Saya sih nggak beli pemain baru sih gue ngomongin. Langsung kita ke pemain pertama yang dibeli oleh Barcelona di bursa transfer 2019-2020 mencakup bulan Juni hingga Agustus dan juga bulan Januari 2020. Yang pertama ialah ada Antoine Griezmann. Antoine Griezmann dibeli 120 juta euro dari Atletico Madrid, yang membuat pemain ini menjadi pemain termahal kedua yang dibeli pada bursa transfer 2019-2020. Karena yang pemain termahal pertama ialah berganti Antoine Griezmann, Joao Felix yang dibeli oleh Atletico Madrid. Dan sebenarnya saga transfer ini tuh tidak berhenti di saat Antoine Griezmann sudah resmi menjadi pemain Barcelona. Atletico Madrid marah karena mereka merasa bahwa mereka merasa bahwa Barcelona telah melakukan kecurangan terhadap transfer Antoine Griezmann ini. Karena apa? Karena Atletico Madrid berpikir atau curiga bahwa Barcelona sudah bernegosiasi dengan Antoine Griezmann sendiri pada saat Atletico Madrid dikalahkan oleh Juventus 16 besar Liga Champions musim lalu. Dan memang rumornya ini tuh 50-50 sih. Ada juga beberapa bukti-bukti bahwa memang sebenarnya Barcelona sudah melakukan negosiasi dengan Antoine Griezmann. Tapi bagaimana, akhirnya tetap aja Atletico Madrid tetap kalah di sidang. Karena Atletico Madrid sudah pernah mengajukan masalah ini, tetap dia kalah di sidang, yang artinya bahwa Barcelona tidak bersalah, atau mungkin aja Barcelona membayar persidangannya. Gue nggak tahu, yang penting Barcelona tidak bersalah dalam saga transfer seperti ini. Jadi salah satu alasan mengapa Antoine Griezmann pergi ke Barcelona ialah ingin memenangkan Liga Champions. Dan sejauh ini kan Liga Champions masih dipospon dan katanya rumornya juga dia bakal dimainkan 8 Agustus dan dimainkan 3 hari sekali, hingga akhirnya di tanggal 29 Agustus bermain di final di Istanbul. Kalau membahas secara performanya, gue udah pernah bahas tentang Antoine Griezmann di video gue tentang apakah layak Antoine Griezmann dijual oleh Barcelona. Itu sudah gue bahas habis tuntas bahwa Antoine Griezmann itu tidak layak untuk dijual, dan mengapa performanya gimana gue udah bahas. Di Antoine Griezmann lebih baik tidak dijual. Ditambah lagi rumor bahwa Barcelona ingin beli Neymar atau Lautaro, gue juga sudah pernah membahas lebih baik dibeli yang mana, Neymar atau Lautaro. Kalau kalian ingin lihat videonya tinggal cek di channel gue, dan disitu gue ngebahas bahwa lebih baik Barcelona membeli Neymar, yang artinya Griezmann ditaruh di posisi CF yang lebih make sense untuk dirinya, karena dia itu posisi aslinya kan second striker, yang artinya dia bermain di tengah, bukan bermain di sayap ya. Untuk bermain di central forward, menurut gue sih dia mungkin agak oke lah, meskipun di beberapa waktu pada saat Suarez cedera dia pernah bermain di situ dan bermain buruk. Tapi kita nggak tahu, mungkin aja bagaimana lah cara Setien untuk mengatasi ini. Pasti lebih baik gue lebih membeli Neymar, dan akhirnya Griezmann bermain di tengah. Dan yang pasti salah satunya ialah Griezmann tidak usah dijual oleh FC Barcelona. Dan kalau soal rating Antoine Griezmann di FC Barcelona sejauh ini, ekspektasi Antoine Griezmann cukup tinggi, tetapi realitanya masih belum bagus-bagus banget. Tapi wajar karena itu masih masa adaptasi. Neymar pun di musim pertamanya tidak terlalu bagus, dan di musim keduanya langsung dia menjadi top skor Liga Champions bersama Ronaldo dan Messi. Kalau soal nilai dari 1 sampai 10, Antoine Griezmann gue beli nilai 6. Karena balik lagi ekspektasinya tinggi, tapi realitanya tidak terlalu. Ini kan rating dari musim pertamanya, bukan berarti Antoine Griezmann buruk banget. Musim pertama itu ialah musim adaptasi bagi para pemain baru, jadi wajar misalkan ratingnya itu rendah. Ini sih menurut gue gue ini siapa sih ya. Kalau kalian punya rating lain tinggal di komen aja. Oke, kita langsung ke pemain kedua yang dibeli oleh FC Barcelona ialah Neto.
sebenarnya ini bukan pembelian. Banyak banget ya orang-orang ngira bahwa ini bukan pembelian, ini adalah pertukaran, tapi sebenarnya ini memang benar-benar pembelian. Memang benar Barcelona dan Valencia saling membeli antar kiper. Barcelona membeli Neto 30 juta, Valencia membeli Cilesen dengan harga yang sama. Sebenarnya ini ialah taktik atau trik supaya Barcelona tidak terkena FFP. Maksudnya apa, kayak kalau misalkan pertukaran pemain, artinya kan tidak ada income masuk, tidak ada data di sekretaris keuangan di klub kedua masing-masing gitu. Karena kalau pertukaran pemain ya udah harganya nol. Jadi kalau misalkan dia ada pembelian penjualan tuh ada datanya, ada juga income dan outcome-nya. Pasti kan kayak misalkan nih Cilesen dijual 30 juta, berarti di data sekretaris tercatat itu kan kayak bukan data sekretaris bendahara. Barcelona telah menjual, apakah ada 30 juta income-nya, terus 30 juta income-nya dibeli untuk Neto. Jadi ya ini ialah taktik-taktik bisnis para pemimpin sepak bola yang sudah sangat dipikirkan matang-matang. Jadi ya itu ialah masalah luar lapangannya. Di masalah di dalam lapangannya, sebenarnya Neto ialah kiper yang sangat bagus banget di Valencia. Gue sangat-sangat mengerti lah mengapa Neto sangat kecewa pada saat dia dicadangkan Juventus, karena memang dia memiliki kualitas yang sangat bagus. Dan gue juga bingung mengapa dia tidak dibawa di Copa America 2019, meskipun dia tidak dibawa kan juga tentu juara sih, tapi ya melihat kualitas yang bagus, sayang banget kalau misalkan dia tidak dibawa. Neto ini kiper yang tinggi, refleksnya bagus, tapi dia masih jauh sih sama Alisson. Tapi ya setidaknya dia ini memiliki kualitas sebagai goalkeeper yang sangat bagus. Pada saat datang ke Barcelona, di debut di pramusim dia sangat bagus waktu itu melawan Napoli, dia keren banget, main save juga keren. Tapi makin kesini performanya makin menurun. Dia tidak seperti di Valencia yang gue tahu. Ya mungkin itu sedikit make sense, karena apa? Karena Neto ini berbulan-bulan menjadi pemain cadangannya Ter Stegen. Jadi masih wajar kalau misalkan Neto telah kehilangan magisnya sebagai pemain atau kiper handal. Karena ya lu meskipun di latihan lu main bagus, tapi tetap aja kan latihan itu tidak ya begitulah. Meskipun lu sering latihan, tetap aja kalau misalkan lu nggak main, duduk terus di cadangan, tetap aja kualitas lu pasti bakal menurun. Tapi gue bakal ngebahas juga tentang Cilesen kan pergi ke Valencia supaya dia dapat jam terbang. Tapi pada saat dia dapat jam terbang penuh, dia malah main buruk. Pada saat dia menjadi pemain cadangan, dia malah bermain bagus gitu. Mungkin itu jadi kutukan atau apa, gue nggak tahu. Dan kalau misalkan bicara soal rating Neto, ya ratingnya sih biasa banget sih, 5 dari 10 lah. Dan ada rumor bahwa Neto ingin dijual oleh FC Barcelona. Dan rumor juga bahwa setelah Neto dijual, Inaki Pena, kiper dari Barcelona B, bakal dijadikan kiper kedua. Dan kalau misalkan ini benar, rumornya benar, lebih baik Neto dijual. Neto masih ada harganya dan Barcelona dapat income-nya dan tidak perlu membeli atau mencari pengganti kiper baru ya kan. Rumornya juga ada bahwa Onana bakal dibeli, tapi ya kasihan juga Onana karirnya bakal hancur menjadi pemain cadangannya Ter Stegen. Karena Ter Stegen kemungkinan bakal masih lama banget main di FC Barcelona, 6 tahun mungkin masih bisa, karena Ter Stegen masih bisa berkembang. Gue tahu dia masih bisa berkembang. Dan kalau misalkan ini Inaki Pena kan dia kiper muda gitu, dan ya masih bisa lah bermain di match-match kayak Copa del Rey, itu masih oke lah, karena Ter Stegen ini akan bermain di La Liga dan Champions League. Kalau misalnya Barcelona membeli kiper baru mengganti Neto yang kualitasnya kelas dunia, ya tidak bakalan ada kesenjangan lagi, bakalan ada Cilesen poin. Kita langsung ke pemain ketiga yang dibeli oleh FC Barcelona di bursa transfer 2019-2020. Ada Junior Firpo. Junior Firpo bermain luar biasa sekali pada saat di Real Betis dan mengalahkan FC Barcelona 4-3 di Camp Nou. Dia menjadi salah satu alasan mengapa Real Betis sangat-sangat bermain keren banget, meskipun ada Quique Setién juga yang menjadi salah satu faktor, tapi Junior Firpo juga menjadi salah satu pemain terbaik pada saat di match itu, dan juga membuat para bot FC Barcelona menaruh dia di list untuk menjadi pengganti Jordi Alba. Dan akhirnya setelah rumor-rumor
Liverpool juga ingin membeli Junior Firpo. Ada persaingan Barcelona di Liverpool, akhirnya Barcelona yakin mendapat Junior Firpo dari Real Betis harga 18 juta euro. Nah di sini tuh gue pengen bilang bahwa sebenarnya fans FC Barcelona itu tidak tahu bahwa sebenarnya di Junior Firpo di Real Betis bukanlah bermain sebagai left back, melainkan sebagai left wing back, atau kan Real Betis bermain dengan 3 back, yang artinya dia tidak memakai left back, dia memakai left wing back, yang left wing back itu lebih ke ofensifnya, defensifnya tidak terlalu dibutuhkan banget. Jadi ya wajar jika Junior Firpo tidak bermain sebagus itu di Real Betis, tidak sebagus itu di FC Barcelona. Karena apa? Karena dia harus bermain di left back, posisi yang sebenarnya dia tidak sangat kuasai, dia sangat kuasainya left wing back. Jadi itu salah satu alasan yang make sense kenapa Junior Firpo tidak bisa sebagus itu di FC Barcelona. Meskipun sempat ada sih beberapa match pada saat Quique Setién telah resmi menjabat, Junior Firpo lebih sudah berkembang lah. Yaitu wajar karena Junior Firpo sudah mengenal, atau Quique Setién sudah mengenal Junior Firpo dari pada saat dia masih menjadi pemain muda. Sekarang juga masih pemain muda tapi lebih muda lagi maksud gue itu. Jadi ya mungkin aja nih musim pertama ini ialah adaptasi Junior Firpo bermain sebagai left back. Meskipun si left wing back dan left back itu tidak terlalu pengaruh banget, tapi ya kalau misalkan kalian lihat Marcos Alonso pada saat dia jadi di asuhan Antonio Conte, itu kan bagus banget dia bermain di left wing back. Pada saat dia bermain sebagai left back di era Maurizio Sarri kan buruk banget. Jadi ya fans FC Barcelona harus mulai tidak terlalu menjudge pemain hanya dalam satu musim. Ya gue tahu Junior Firpo sering sekali merugikan FC Barcelona, tapi ya jangan langsung dijudge lah. Kalau misalkan Barcelona beli pemain semusim jelek buang, beli pemain semusim jelek buang, yaitu bakal menghancurkan FC Barcelona sendiri tanpa kita ketahui. Semakin lama para pemain muda bakal takut untuk menjadi pemain FC Barcelona, karena ya seperti gue bilang tadi, bermain jelek semusim langsung jual. Padahal bermain jelek semusim bisa saja itu ya adaptasi seperti itu. Ya memang sih Junior Firpo ini tidak bisa memanfaatkan kecederanya Jordi Alba memang iya, tapi kan gue bilang tadi dia masih harus bisa beradaptasi. Dan beruntungnya dia sudah bisa mencetak 1 gol, dan itu pun gol tap in lah Suarez atau Messi mencetak atau menendang kena tiang Junior Firpo pas banget tuh, dia langsung shoot. Itu jadi gol satu-satunya gol dia di FC Barcelona. Meskipun di Real Betis dia gacor banget, tapi ya seperti gue bilang tadi dia bermain di left wing back. Dan itu ialah pemain terakhir ya yang dibeli oleh FC Barcelona di bulan Juni dan Juli dan Agustus. Kita langsung ke bulan Januari. Di bulan Januari sebenarnya FC Barcelona membeli 2 pemain, Francisco Trincao dan Mateus Fernandes, tapi gue gak perlu bahas karena dia belum bermain di FC Barcelona. Tadi rating buat Junior Firpo sama seperti Neto 5 dari 10. Lanjut tadi Trincao dan Mateus Fernandes karena pemain FC Barcelona di musim 2019-2020, dia akan menjadi pemain FC Barcelona pada musim 2020-2021. Meskipun ada rumor Mateus Fernandes bakal dipinjemin lagi karena ya di Real Valladolid sejauh ini belum melakukan debutnya. Padahal ya Real Valladolid adalah salah satu orang yang Real Valladolid adalah salah satu klub yang dirumorkan ingin meminjam lagi Mateus Fernandes, tapi setelah dipinjamin 6 bulan dia tidak dimainkan. Masa dia mau minjemin lagi, apa maksud dari itu? Ya fun fact aja bahwa bosnya atau presidennya Real Valladolid ya legend Real Madrid, Ronaldo Nazario. Meskipun Ronaldo pernah bermain di FC Barcelona, tapi dia lebih cinta ke Real Madrid. Ya gue gak mau buat spekulasi maksudnya apa, tapi ya gue hanya buat fun fact aja supaya kalian berpikir lah. Jadi ya kita langsung saja ke pemain yang terakhir yang dibeli oleh FC Barcelona yang benar-benar dia bermain di musim 2019-2020. Itu ialah Martin Braithwaite. Ini menjadi suatu masalah atau suatu orang-orang bilang bahwa FC Barcelona ialah anak emasnya La Liga karena dia bisa membeli pemain dan Leganes tidak bisa membeli penggantinya. Sekarang gue bakal bisa ngejelasin orang-orang yang berpikir seperti itu. Gini, di aturan La Liga gue nggak tahu sejak kapan. Di aturan La Liga ada tercatat bahwa jika lu punya pemain yang cedera 6
bulan lu bisa mencari penggantinya. Dan di aturan itu tidak tertulis bahwa jika pemain lu dibeli pada saat musim dimulai lu bisa mencari pengganti, itu tidak ada. Jadi memang Leganes ini sudah mengetahui sebenarnya bahwa emang dia tidak bisa membeli penggantinya. Memang terlihat sangat kejam bagi para klub-klub kecil, tapi ya itulah yang terjadi. Emang itulah kehidupan di dunia ini, yang kecil pasti bakal ditindas oleh tim-tim oleh yang besar. Dia Barcelona membeli Martin Braithwaite, dia memutus atau membayar release klausulnya saat 18 juta euro. Ya udah, Barcelona dapet Leganes, ya udah bye-bye aja. Ada juga rumor bahwa Leganes mengajukan banding, ya buat apa? Karena kan lu udah tahu bahwa aturannya itu tidak ada bahwa jika pemain lu dibeli pada saat musim dimulai, ya lu bisa cari pengganti, itu dia ada. Jadi ya udah, tapi nasib aja. Gue gak tau Leganes sekarang di posisi berapa di La Liga, tapi ya itu masalah luar lapangannya Martin Braithwaite. Gue bakal ngebahas tentang masalah dalam lapangannya. Ada di suatu wawancara Martin Braithwaite, dia diwawancarai di taksi, dia ditanyain siapakah pemain tercepat di tim FC Barcelona. Dia bilang bahwa kamu sedang berbicara dengannya. Berarti Martin Braithwaite mengaku bahwa dia adalah pemain tercepat di FC Barcelona, mengalahkan Dembele, Jordi Alba. Tapi itu nggak penting juga sih, tapi ya fun fact aja lah buat kalian bahwa Martin Braithwaite ialah pemain tercepat di FC Barcelona menurut Thiago, atau menurut FC Barcelona seperti apa. Martin Braithwaite dibeli atau dipilih oleh FC Barcelona karena dia bisa bermain di right wing, di striker, di left wing. Pada saat itu Barcelona juga dirumorkan untuk membeli Angel, yang di saat yang bersamaan pada saat Getafe melawan FC Barcelona, Angel berhasil mencetak gol ke gawang FC Barcelona, yang semakin membuat orang-orang Barca tuh pikir wah bakal dibeli nih. Yang ternyata Braithwaite yang dibeli karena Angel juga hanya bisa bermain di striker. Karena pada saat itu memang jelas mengapa Barcelona membeli pemain yang sangat-sangat versatile, karena Dembele cedera, Suarez cedera, left wing, striker menipis. Ya, akhirnya dia beli pemain yang versatile. Itu make sense banget. Di debutnya sebagai pemain baru di lawan Eibar, memang dia tidak mencetak gol, tidak membuat assist, tapi dia bisa membuat dimensi penyerangannya menjadi lebih meluap lagi. Dribbling dia oke banget. Postur dia tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, tapi kuat. Dan juga finishing sih dia belum golin sih, tapi ya cukup oke aja lah. Dia nih kayak Thierry Henry tapi finishingnya kurang gitu. Maksudnya gimana, ngerti kalian lah. Oke banget Braithwaite. Meskipun sih Braithwaite ini ya rumor-rumornya bakalan dibuang juga di musim depan, tapi ya kalau misalkan bisa dipertahankan ya dipertahankan saja. Kalau misalkan Braithwaite dibuang di musim depan, harganya bakal turun banget, dan itu bakal merugikan Barcelona dari segi bisnis sekali lagi. Jadi kalau misalkan Braithwaite dipertahankan satu musim lagi saja dan bermain bagus misalnya, ya itu kan menjadi salah satu bisnis lagi. Itu bisa menjual misalkan 20 juta atau 25 juta, lebih dari 18 juta euro, atau mungkin 18 juta euro, supaya harga atau kerugiannya bukan rugi sih, lebih ke bisnis lah ini. Dan kalau misalkan rating Braithwaite, ekspektasinya dia rendah tapi realitanya cukup oke, ya 7 dari 10 lah. Jadi bagaimana guys, apakah kalian setuju dengan para rating dari gua? Apakah kalian juga suka dengan video ini? Jika kalian suka tinggal di like, jika kalian tidak suka tinggal dislike. So what's up guys, and always jangan lupa bahwa sebenarnya Barcelona juga setelah membeli Frenkie de Jong, tapi gue tadi tidak bilang bahwa Barcelona telah membeli Frenkie de Jong. Jadi ya Frenkie de Jong dibeli dari Ajax seharga 70 juta euro, yang sebenarnya ini menjadi sebenarnya Barcelona tidak mendapatkan secara mudah Frenkie de Jong ini. Karena sebenarnya Frenkie de Jong ini sebelum dia resmi ke Barcelona, Frenkie de Jong sudah mendarat ke Prancis, atau sudah sangat dekat lah. Istilahnya sudah 9 dari 10 kedekatannya PSG sama Frenkie de Jong. PSG, City, Barcelona, Juventus, Madrid tuh mengincar banget Frenkie de Jong, tapi akhirnya dia memilih PSG. Hingga saat itu ketika Bartomeu tahu bahwa Frenkie de Jong sudah sangat dekat ke PSG, dia langsung terbang ke Belanda ke rumahnya Frenkie de Jong. Dia langsung bicara, dan akhirnya ya Frenkie de Jong kan melihat ketulusan atau kesungguhan Bartomeu yang presiden Barcelona, yang langsung datang ke rumahnya. Gue tahu nggak tahu ke rumahnya atau ke kafe, tapi ya dia punya effort lah. Langsung datang ke rumah, terus
Bartomeu pun menjanjikan bahwa dia akan menjual 3 gelandang utama Barcelona, atau nggak gelandang utama sih, pokoknya dia ingin menjual 3 gelandang. Ya meskipun janjinya itu tidak direlasikan karena Barcelona tidak menjual gelandang pada saat kemarin. Mungkin dipinjamkan iya, kayak Rafinya dipinjamkan, Carles Alenya, tapi nggak ada yang dijual menurut gua. Mungkin itu janji palsu dari Bartomeu, tapi ya melihat ketulusan atau kesungguhan itu ya Frenkie de Jong pasti langsung memilih Barcelona. Dan kalau secara kualitas kalian tidak perlu meragukan Frenkie de Jong. Dia sangat bagus di Ajax, sangat bagus di Belanda hingga membawa Belanda ke final UEFA Nations League dan menjadi pemain terbaik atau gelandang terbaik UEFA Nations League. Terus juga di Ajax pada saat itu ketika melawan Real Madrid dan juga Juventus. Di situ lah orang yang membuat klub-klub Eropa yakin bahwa Frenkie de Jong ini adalah suatu aset yang luar biasa, karena pada saat itu yang lawan Real Madrid ya, Frenkie de Jong ini sudah dipres sama 3 orang pemain Real Madrid. Gue nggak tahu siapa aja, pokoknya salah satunya ada Modric. Itu dipres sama 3 pemain Real Madrid. Ini pemain Real Madrid, bukan pemain ece-ece. Ini pemain Real Madrid, pemain kelas dunia, pemain yang sudah memiliki mental juara. Dia dipres, biasanya kalau dipres passing ke belakang. Tapi berbeda dengan Frenkie de Jong, dipres dia gocek dong. Akhirnya si Modric jatuh. Ini Modric, kita yang bicarakan Modric, pemenang Ballon d'Or, meskipun pemenang yang kontroversial, tapi ya tak bisa dipungkiri bahwa Modric ini adalah pemenang Ballon d'Or, dan Frenkie de Jong bisa melakukan itu terhadap pemenang Ballon d'Or. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan akhirnya dia datang ke FC Barcelona dengan harapan Frenkie de Jong bisa membuat duet Arthur dan De Jong menjadi duet seperti Xavi dan Iniesta. De Jong Iniesta, Arthur Xavi. Tapi sayangnya itu tidak berjalan mulus. Pada awal-awal dia bermain, Valverde menginstruksikan De Jong untuk menjadikan role-nya left wing. Gua nggak tahu apa di pikiran Valverde, kenapa pemain yang memiliki kualitas holding midfielder sangat luar biasa ini jadikan left wing. Gua nggak tahu apa yang ada di pikiran Valverde, tapi semakin kesini Valverde mungkin melihat Frenkie de Jong di latihan, dan juga dia melihat atau ditegur mungkin oleh Bartomeu. Akhirnya dia sedikit menurunkan role Frenkie de Jong, dan akhirnya ya Frenkie de Jong semakin hari semakin oke. Tapi sayangnya pada saat Frenkie de Jong sudah mulai lumayan bisa beradaptasi dengan lingkungan Barcelona dengan taktik Valverde dipecat, dan pastinya Frenkie de Jong harus beradaptasi dengan pelatih baru lagi, Quique Setien. Sayangnya di era Quique Setien, Frenkie de Jong performanya tidak bisa naik. Performanya tuh menurut semakin lama semakin menurun. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak bagus untuk pemain sekelas Frenkie de Jong yang sangat-sangat luar biasa ini, yang memiliki kualitas atau potensial sangat-sangat luar biasa. Ada beberapa alasan atau teori atau pelatih Belanda Ronald Koeman dan juga pelatih Ajax Erik ten Hag mengkritik para pelatih Barcelona yang terlalu membuat Frenkie de Jong terlalu offense. Karena sebenarnya kan tadi gue bilang, Frenkie de Jong ini adalah holding midfielder yang bisa menguasai lini tengah, tidak usah maju-maju ke depan. Yang Frenkie de Jong jago bisa menggocek Modric, tapi bukan artinya dia bisa menggocek semua pemain atau semua gelandang lawan, karena balik lagi Frenkie de Jong ialah holding midfielder yang lebih jago jika dijadikan defensive mid atau ya central midfielder juga bisa, tapi ya agak lebih ke belakang. Tapi sayangnya di era Valverde yang tadi kan gue bilang awal-awal dijadikan left wing, bahkan jadikan left wing lo bukan IMF lagi tapi left wing. Terus juga pada saat Quique Setien ini dia terlalu dimajukan hingga akhirnya ya orang-orang fans awam sepak bola yang tidak terlalu mengikuti banget FC Barcelona bilang bahwa Frenkie de Jong ialah pemain atau transfer pembelian gagal. Sebenarnya tidak bisa dibilang gagal karena ya Frenkie de Jong harus beradaptasi dengan role yang baru, ialah role attacking. Yang sebenarnya dari awal dia bermain sepak bola ialah role-nya adalah holding midfielder. Jadi ya sangat susah untuk menilai Frenkie de Jong ini karena ekspektasi Frenkie de Jong sangat-sangat luar biasa, ekspektasinya sangat-sangat tinggi sekali. Tapi beruntungnya Frenkie de Jong ialah satu di antara 3 nama yang sangat atau ingin dipertahankan oleh Bartomeu. 3 nama itu ialah Messi, Ter Stegen, dan Frenkie de Jong. Itu adalah 3 nama yang Bartomeu tidak mau jual. Di
gue sangat bersyukur bahwa Bartomeu masih memiliki otak yang sangat otak bisnis, dan tidak memiliki otak bisnis. Karena sebenarnya bisa aja Frankie De Jong dijual lagi, tapi mungkin harganya turun. Tapi ya gue berharap Frankie De Jong bisa membuat hal yang lebih di musim depan nanti dengan taktik baru dari Setien yang juga role baru dari dia yang role offense. Namun gue berharap sih Frankie De Jong ini jadikan DM, karena kan rumornya Coutinho tidak jadi pindah ke Premier League. Itu gue berharap, sangat-sangat berharap bahwa Coutinho tidak jadi ke Premier League. Dan kalau misalkan Coutinho tidak jadi ke Premier League, wah itu trio midfielder Barcelona bakal kuat banget. De Jong jadi DM, dan emang itu ialah kualitasnya sangat luar biasa bagi De Jong untuk jadikan DM. Arthur, Coutinho, wah luar biasa banget itu. De Jong, Arthur, Coutinho bakal nguasain di tengah siapapun lawannya, yakin. Jadi bagian Bagas apakah rating dari Frankie De Jong karena tidak sesuai ekspektasi di musim pertamanya 5 dari 10 lah. Jadi bagaimana guys, apakah kalian setuju dengan pendapat gue, para fans Barcelona? Jika kalian setuju tinggal di like, jika kalian tidak setuju tinggal dislike aja. So what's up guys, and always love football.